ke-18. Makam ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Howard Carter pada tanggal 4 November 1922 silam. Kelompok penggalian Howard menemukan tangga menuju makam Tutankhamun yang merupakan makam Firaun terbaik yang pernah diawetkan, sekaligus yang paling utuh yang pernah ditemukan di lembah para raja. Namun, di balik penemuan besar ini, kutukan telah menanti. Selada makam Tutankhamun, makam kaisar pertama Cina ini pun dipercaya membawa kutukan. Terdapat lebih dari 8.000 patung prajurit, 130 kereta perang, beserta 520 ekor kudanya, serta 150 pasukan berkuda. Patung tentara terakota diyakini dibangun pada 210 hingga 209 sebelum Masehi untuk mengawal patung kaisar pertama Cina, yaitu Qin Shi Huang. Proyek ini membutuhkan waktu 36 tahun dan memerlukan 700.000 orang arsitek serta pengrajin. Dipercaya mereka turut dikubur hidup-hidup bersama sang kaisar demi menjaga rahasia pintu masuk ke makam tersebut. Ditemukannya makam Tutankhamun kala itu serta-merta membawa nasib kurang mujur. Orang-orang yang turut serta dalam penggalian makam ini meninggal karena alasan-alasan tertentu. Beberapa di antaranya masih misterius. Konon dipercaya kutukan makam sang raja telah memakan 12 orang korban. Kutukan beruntun ini diawali saat penemunya, yaitu Howard Carter meminta seseorang kurir untuk mengambil barang ke rumahnya. Sang kurir terkejut melihat burung peliharaan Howard telah mati dibunuh oleh ular kobra. Ular kobra sendiri merupakan lambang kekuatan orang Mesir. Sejak itulah korban kutukan sang raja terus bergulir. Kutukan ternyata juga menyertai ditemukannya patung tentara terakota penjaga makam ini. Tepatnya pada tahun 1974, sekelompok petani tengah menggali tanah untuk membuat sumur. Salah satu di antaranya tak sengaja menemukan patung-patung tersebut. Ia pun lantas melaporkan temuan mereka pada pihak berwenang. Namun, seperti halnya penemuan makam Faraun, patung-patung kuno ini ternyata membawa petaka bagi penemunya. Penemuan makam sang kaisar ini justru membuat para petani penemunya hidup susah. Mereka terpuruk dalam kemiskinan. 3 di antara petani-petani tersebut meninggal dengan misterius di usia yang masih muda. Salah satu petani yang bernama Wang Fuzi bahkan bunuh diri di tahun 1997. Sementara yang lainnya hidup dalam kemiskinan. Penemuan makam Raja Tutankhamun memang cukup menggemparkan dunia. Sebuah prasasti berada di depan pintu makam. Terdapat sebuah tulisan bernada kutukan yang berbunyi, "Kematian akan segera mendatangi mereka yang menyentuh makam Farao." Konon dalam 14 hari, 2 orang yang terlibat dalam penggalian meninggal secara mendadak. Bahkan tahun 1929 dipercaya 13 orang meninggal setelah memasuki makam Tutankhamun. Lord Carnarvon, orang yang mendanai penggalian, juga meninggal dunia pada 6 April 1923 karena pneumonia. Menyusul kemudian istrinya yang meninggal dengan misterius. Pada tahun yang sama, seseorang meninggal secara mendadak setelah mengunjungi makam ini dan dianggap merupakan ulah kutukan juga. Ia adalah Peggy Callender yang membantu Howard Carter memasuki makam. Kematian misterius juga dialami oleh salah seorang pengusaha kaya yang berkunjung ke makam Tutankhamun, George J. Gould. Untuk tur mahalnya ini ia harus membayar mahal. Malam hari setelah mengunjungi makam, ia terkena demam dan esoknya ia meninggal dunia. Harta karun ini telah dipamerkan di banyak museum di seluruh dunia. Ketika Arthur C. Mace dari Metropolitan Museum of Art di New York dan George Benedict dari Museum Louvre Paris turut meninggal dunia secara misterius setelah memamerkan harta karun tersebut, kutukan sang raja pun kembali disalahkan. Sekretaris pribadi Howard Carter yang bernama Robert Badnell ikut-ikutan meninggal dunia secara misterius. Selama 3 dekade, kutukan itu tak menyerang hingga terakhir kali tempat peristirahatan Tutankhamun diganggu. Hingga saat ini, terhitung kurang lebih 25 orang yang telah meninggal dunia dengan disangkut pautkan dengan kutukan Tutankhamun. Tak ada catatan pasti berapa orang yang meninggal atau terkena kutukan dari makam kaisar serta patung tentara terakota penjaganya. Yang pasti, penemuan situs bersejarah ini bukannya membawa kemakmuran bagi warga sekitar, namun justru membawa bencana.
Mereka hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan mereka tak memiliki uang untuk membeli obat. Hingga kini keberadaan makam sang kaisar belum juga ditemukan. Situs ini diyakini dikelilingi oleh merkuri yang jika ditembus bisa membahayakan penduduk sekitar situs. Oleh karena itu, meski sudah 50 tahun lebih diteliti, para arkeolog masih takut untuk mengintip lebih dalam. Itulah perbandingan benda-benda peninggalan terkutuk versi On The Spot. Berbagai fenomena alam kerap terjadi di sekitar kita. Dari beberapa fenomena tersebut, ada beberapa peristiwa alam yang terjadi di luar perkiraan manusia. Sebagian terjadi tiba-tiba, sebagian lainnya mampu diprediksi. Lantas, bagaimana jika fenomena ini terjadi hanya dalam waktu satu malam saja? Tentu keberadaannya akan sangat menghebohkan. Dan ini dia beberapa fenomena yang terjadi hanya dalam waktu satu malam versi On The Spot. Diawali dengan peristiwa menghebohkan yang terjadi awal Desember 2013 ini di sebuah sungai di Slovakia. Bagaimana tidak? Air sungai di kota kecil bernama Mijava ini mendadak mengalirkan air dengan warna merah darah. Tak hanya itu, perubahan warna menjadi merah ini terjadi hanya dalam waktu satu malam saja. Sungai yang terletak di dekat perbatasan Republik Ceko ini pun membuat pihak kepolisian turun tangan untuk melakukan investigasi. Rumor yang berkembang mengatakan kabarnya fenomena ini berkaitan dengan hal gaib atau adanya sebuah kutukan yang menimpa sungai tersebut. Tentu saja pihak kepolisian menolak keberadaan rumor ini. Pihak kepolisian menduga kemungkinan adanya kebocoran sistem penyaringan air di rumah pemotongan hewan yang terletak di hulu sungai. Pulau Kangean merupakan salah satu kepulauan di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pada Februari 2013 lalu, pulau ini menjadi perbincangan orang setelah munculnya jembatan panjang di pinggir laut. Ajaibnya, jembatan ajaib ini muncul hanya dalam waktu semalam. Jembatan ajaib ini memiliki panjang sekitar 1,5 km dan lebarnya sekitar 7 meter. Jembatan yang menghebohkan warga ini melintang ke arah barat dan timur dan terdiri dari batu gunung. Anehnya lagi, jembatan ini tertata rapi seperti buatan manusia. Seorang warga mengaku malam sebelum munculnya jembatan ajaib ini, ia melihat sinar cahaya seperti percikan api, serta mendengar suara ribut bagaikan orang tengah kerja bakti. Pada pagi harinya, barulah mereka menyaksikan jembatan tersebut tiba-tiba saja sudah ada. Timbul tanda tanya besar dengan kejadian aneh yang sangat mengejutkan ini. Warga setempat menyebut jembatan ini dengan tangki siluman. Selain itu, ada juga anggapan bahwa di sekitar daratan pinggir laut ini terdapat makam wali yang sengaja dilindungi oleh munculnya jembatan tersebut dari hempasan gelombang air laut. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di pegunungan Qinling, Cina pada 13 Oktober 2010 silam. Saat itu, sebuah desa dilaporkan menghilang dalam waktu semalam. Beberapa media lokal dan internasional pun ramai memberitakan peristiwa misterius ini. Pihak militer menjaga ketat sekitar lokasi kejadian. Pemerintah setempat enggan dimintai keterangan dan memilih untuk bungkam atas peristiwa fenomena misterius ini. Fenomena ini mengundang perhatian para peneliti asing untuk datang dan melakukan penelitian di lokasi tersebut. Media mengambil kesimpulan sendiri dan memunculkan rumor adanya campur tangan makhluk luar angkasa atau alien atas terjadinya fenomena ini. Beberapa orang dikabarkan pernah melihat UFO terbang di sekitar pegunungan dekat lokasi hilangnya desa ini, sehingga muncul persepsi bahwa desa tersebut diambil untuk dijadikan cendera mata oleh makhluk luar angkasa. Awal 2011 lalu, sebuah fenomena alam aneh terjadi di Telaga Motoendro Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam waktu semalam saja, telaga yang memiliki panjang 30 meter dan lebar 15 meter ini mendadak kehilangan airnya. Akibatnya ratusan kepala keluarga terancam kehilangan sumber air bersih.
Kejadian bermula pada hari Senin malam 2 Januari 2011. Beberapa warga mengaku mendengar suara dentuman keras dari arah telaga. Keesokan harinya warga melihat air telah surut di satu titik atau lubang dengan lebar 5 meter. Kejadian ini membuat air telaga yang tidak pernah kering dan menjadi tumpuan warga ini habis dalam waktu semalam. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah danau di Chili pada Mei 2007 lalu. Dalam satu malam, seluruh air di danau yang terletak di Patagonia, Chili ini menghilang. Ironisnya, danau hanya meninggalkan lubang besar dengan kedalaman 30 meter. Namun, lapisan gunung es di danau tersebut masih tertinggal. Padahal, danau yang mengering ini bukanlah danau kecil atau telaga. Danau ini memiliki panjang kurang lebih 5 km. Para ahli geologi Chili pun kemudian meneliti fenomena misterius ini. Sementara para ahli masih disibukkan dengan meneliti fenomena ini berdasarkan penjelasan ilmiah, beberapa pihak justru berspekulasi bahwa air di danau ini telah dikuras habis oleh UFO. Setelah bertahun-tahun fenomena misterius ini berlalu, belum ada penjelasan ilmiah apakah peristiwa ini merupakan kejadian geologis normal ataukah ada kaitannya dengan aktivitas di luar nalar manusia. Selanjutnya adalah fenomena lahirnya sebuah gunung berapi di Meksiko bernama Paricutin. Gunung Paricutin merupakan gunung yang muncul secara tiba-tiba dalam waktu sekejap. Awalnya pada 1943, para petani mendengar suara gemuruh yang aneh dan melihat celah memanjang di dalam tanah. Suara-suara gemuruh ini terdengar semakin keras. Lalu tiba-tiba tanah retak semakin melebar dan menyembul ke atas. Dalam beberapa jam, tanah ini mulai batuk dan mengeluarkan sulfur serta abu. Ternyata saat itu telah lahir sebuah gunung berapi baru hanya dalam waktu semalam. Awalnya ketinggian gunung Paricutin tak lebih dari 1,8 meter. Namun 24 jam kemudian, tingginya telah bertambah mencapai 50 meter. Sepanjang waktu, Paricutin terus mengeluarkan lava panas. Selama 9 tahun pertama, Gunung Paricutin meletus secara terus-menerus setiap harinya. Tentu saja, fenomena Gunung Paricutin mengundang kedatangan turis asing serta ahli geologi dari berbagai negara. Mereka sangat tertarik dengan fenomena misterius ini. Pertengahan Februari 2012, secara misterius Sungai Beirut atau Nair Beirut berubah warna menjadi merah darah. Air merah ini kemudian mengalir Laut Mediterania hingga warnanya memudar. Padahal sehari sebelumnya warga tak melihat adanya kejanggalan pada sungai tersebut. Petugas kepolisian yang mengusut peristiwa ini tak dapat menemukan sebab dari perubahan warna yang terjadi pada sungai ini. Mereka telah berusaha mencari sumber saluran limbah yang bertanggung jawab membuang cairan berwarna merah darah ini. Namun mereka tak menemukan apapun. Fenomena ini kemudian menarik perhatian berbagai pihak. Pemirsa, itulah 7 fenomena menakjubkan yang terjadi dalam satu malam versi On The Spot.